mimbar ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, waktu zuhur Jumat ini masuk pukul 12.04 WIB. Yang kedua, khatib dan juga imam insyaallah Ustaz Ashar Aswar Maulana SAG MPD Muazzin Saudara Taufik. Selanjutnya, laporan kas masjid bertanggal 5 Maret 2026 sebesar Rp8.041.000. Pemasukan dana Tromol Jumat 6 Maret 2026 sebesar Rp3.400.000. Infak dari Ibu Yatrinah RT 014 sebesar Rp300.000 dan pengeluaran total sebesar Rp3.240.000, sehingga satu kas masjid pertanggal 12 Maret 2026 sebesar Rp8.501.000. Kami segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah panas sebagai Allah. Yang terakhir, kami mengimbau kepada para jamaah yang sudah hadir untuk mengisi satu-satu terdepan terlebih dahulu yang membawa komunikasi handphone melalui silent atau di nonaktifkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bidinil Islam wa ja'alana min ummati sayyidil anam Muhammadin afdhalus salati wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan kasih sayang kita masih diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, kenikmatan terbesar, nikmat iman dan Islam, serta nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyat, dalam rangka memenuhi salah satu di antara perintahnya, yakni melaksanakan salat Jumat. Ini merupakan kenikmatan besar yang perlu kita syukuri jamaah sekalian. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah mensyiarkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, yang dengan demikian mudah-mudahan kelak kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang berhak dan layak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini khatib mengingatkan
sekalian, marilah kita sama-sama untuk senantiasa perkuat kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa syarat untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat, adalah berbekal takwa. Watazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Oleh karena itu marilah kita sama-sama senantiasa perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ketika kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin diberikan kebahagiaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah hadirkan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang senantiasa dirindukan oleh insan yang beriman, bulan yang setiap amal perbuatan nilai pahalanya lebih besar, bulan yang setiap amal perbuatan baik wajib maupun sunnah ketika dikerjakan berpotensi besar menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan tersebut adalah bulan suci Ramadan, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung pekan terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka pertanyaannya, sejauh mana kita mengoptimalkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Allah hadirkan Ramadan yang tujuannya agar kita terlahir sebagai hamba-hamba yang bertakwa ketika nanti Ramadan berpisah dengan kita. Maka sekali lagi pertanyaannya, sejauh mana kita mengoptimalkan jiwa raga kita untuk menjemput kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini? Ma'asyiral hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang setiap amal perbuatan nilai pahalanya lebih besar daripada amal perbuatan yang dikerjakan di bulan lainnya. Bulan yang Allah jadikan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar, siapapun manusia yang mengerjakan baik perkara wajib ataupun perkara sunnah, semuanya berpotensi menghadirkan kemuliaan dari Allah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, namun ternyata kita diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sekalipun manusia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di bulan Ramadan, lalu kemudian dia melakukan amal perbuatan baik, namun ternyata apa yang dilakukan oleh mereka belum tentu bisa menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi puasanya tidak menghadirkan nilai apapun kecuali hanya haus dan lapar saja. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila syahr. Betapa banyak orang-orang yang bangun tengah malam melakukan qiyamul lail, akan tetapi ternyata dia tidak menghadirkan nilai kebaikan apapun kecuali hanya begadang saja. Bahkan yang lebih parah lagi, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Nabi, "Syaqi 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lah." Celakalah seorang hamba yang ia berjumpa dengan Ramadan, lalu kemudian Ramadan berpisah dengan dia, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengampuninya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Ma'asyiral hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis ini kita memahami ternyata sekalipun ada manusia yang diizinkan oleh Allah hadir di bulan Ramadan, bahkan dia beribadah di bulan Ramadan, tapi ternyata perlu hati-hati, karena sesungguhnya ada golongan manusia yang hadir di bulan Ramadan, beribadah di dalamnya, bukan mendapatkan keuntungan, justru malah dia mendapati kerugian. Ma'asyiral hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja orang-orang yang berpotensi mendapati kerugian? Yang pertama tentu adalah mereka yang hadir di bulan Ramadan, akan tetapi tidak ada peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah hadirkan Ramadan tujuannya agar kita menjadi pribadi yang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu
dihadirkan bulan Ramadan esensinya agar kita mampu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Akan tetapi ketika di antara hamba dia hadir di bulan Ramadan, tidak ada peningkatan dalam ketaatannya. Artinya bahwa antara Ramadan dan bukan Ramadan biasa saja. Tidak ada amalan spesial yang dia lakukan. Berjamaahnya tetap bolong-bolong, sholatnya tetap tidak dijaga. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang-orang dia mengaku muslim, tapi dengan sadar dan sukarela dia tidak berpuasa. Masalah hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang demikian dia akan mendapati kemuliaan Ramadan? Maka manakala ketika kita ingin mendapati kemuliaan Ramadan, mari sama-sama kita introspeksi, sudahkah ada peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Masalah hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berpotensi mendapati kerugian di bulan Ramadan adalah mereka orang-orang yang mereka berpuasa, mereka beribadah tapi tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ia meninggalkan haus dan juga meninggalkan lapar. Masalah hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak di antara manusia dia hadir di bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan, akan tetapi tidak bisa berlepas diri dari yang namanya kemaksiatan, tidak bisa berlepas diri yang namanya dengan dosa. Maka tentu sudah barang tentu kita ketahui bersama bahwa setiap amal perbuatan, manakala ketika diiringi amal perbuatan soleh itu dengan dosa, maka setiap dosa atau kemaksiatan itu bisa menghancurkan, bahkan menghilangkan nilai-nilai kebaikan dari amal soleh yang telah diperbuat. Masalah hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, "As-shawmu huwa shawmul jawarih 'anil atham." Bahwa puasa yang sesungguhnya adalah puasa anggota badan dari perbuatan dosa. Masalah hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esensi dari puasa yang sesungguhnya adalah bukan hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar, akan tetapi menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensi puasa yang sesungguhnya adalah kita dituntut untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, sudah 23 hari, adakah perubahan kebaikan, nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita? Manakala belum ada, mari di sisa-sisa Ramadan terakhir ini kita optimalkan untuk memperbaiki segalanya, dan mudah-mudahan di sisa waktu ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika Ramadan berpisah dengan kita, kita termasuk orang-orang yang mendapati kemuliaan Ramadan. Masalah hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, orang yang berpotensi tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan adalah mereka yang menghabiskan waktu dengan sia-sia. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kemuliaan Ramadan, akan tetapi dalam kesehariannya bukan tilawah yang mereka kejar, bukan sholat sunnah yang mereka tegakkan, bukan amalan-amalan wajib yang mereka kerjakan, bukan amalan-amalan saleh lainnya yang mereka justru banggakan, akan tetapi lebih banyak di antara manusia yang justru menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Lebih banyak di antara manusia yang lebih dekat dengan Instagramnya, dengan TikToknya, menghabiskan waktu dengan scrollingnya. Jamaah sekalian, betapa ruginya orang-orang yang demikian. Bukankah Allah jadikan setiap menit, setiap detik yang ada di bulan Ramadan itu berharga? Oleh karena itu, manakala ketika kita ingin mendapatkan keistimewaan Ramadan, mari manfaatkan betul setiap detik menit yang ada di bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan. Karena sudah barang tentu orang yang menginginkan kebahagiaan Ramadan,
mereka tidak akan mendapatinya kecuali ditebus dengan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan sungguh-sungguh dengan syarat imanan wa ihtisaban. Karena sejatinya amal perbuatan, syarat agar amal perbuatan itu bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menghadirkan nilai kebaikan dalam dirinya, maka syaratnya harus dikerjakan dengan imanan wa ihtisaban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Amal perbuatan yang bisa menghantarkan mereka pada ampunan adalah amal yang ketika dikerjakan dengan imanan wa ihtisaban. Pun demikian ketika kita ingin meraih malam Lailatul Qadar, maka jangan serta-merta kita hanya FOMO saja, ikut-ikutan ramai orang iktikaf, kita iktikaf tapi tidak meluruskan niat, tidak semata-mata kita hadir untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu orang yang demikian yang dia hadir tapi bukan karena Allah, maka barang tentu mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, yang juga tidak akan mendapatkan kemuliaan Ramadan. Ma'asyiral hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mari kita sama-sama tebus setiap waktu dengan amal perbuatan saleh, tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah kita ketika kita hadir di bulan Ramadan lalu berpisah dengan Ramadan, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, sekali lagi marilah kita sama-sama optimalkan sisa-sisa Ramadan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah barang tentu ingatlah, orang yang paling mulia bukan mereka yang diberikan kesempatan yang panjang, bukanlah mereka yang diberikan nikmat harta yang banyak, bukan pula mereka yang diberikan jabatan tertinggi, akan tetapi manusia terbaik kata Rasulullah SAW, mereka adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah mereka yang diberikan kesempatan, diberikan usia yang panjang, yang mana usia yang panjang itu dipergunakan untuk memperbanyak amal perbuatan baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata was-sihhata wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma 'afina fi badalina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina wal mujahidin wal mujtahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab
هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة